siap untuk presentasi hari ini teman-teman tentang post purchase behavior. Kalau sudah, saya persilahkan untuk kelompok yang maju urutan pertama, yaitu Selin dan kawan-kawan. Silahkan, Selin. Iya, Bu, sebentar. Sheila yang share screen. Yes. Oke. Nah, saya lihat juga. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, Bu. Jadi selamat siang, Bu Amanda dan teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas soal post-purchase behavior dari Haris Hotel Indonesia. Nah, kita mendapatkan 12 responden di sini. Dan yang bagian pertama bisa Sheila bacakan. Oke, jadi sebelumnya maaf Bu Amanda nggak bisa open cam karena pakai komputer. Oke, jadi yang pertama adalah berdasarkan data dari 12 responden, kita udah dapat kesimpulan sebanyak 9,1% responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Haris Hotel, mulai dari harga ataupun pelayanan dan fasilitas dari hotel tersebut. Kemudian yang kedua, sebanyak 63,6% responden merasa cukup puas. Ini berada di kategori medium, tengah-tengah. Dan kemudian yang terakhir, sebanyak 27,3% responden merasa tidak puas atau dissatisfied. Nah, salah satu contoh-contohnya adalah mereka kurang puas dengan fasilitas yang diberikan oleh hotel, entah merasa ada yang kurang atau bagaimana. Kemudian yang kedua, ada juga alasan yang diberikan karena mereka kurang cocok dengan menu dan pelayanan dari breakfast Haris Hotel tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin bisa diturunin dikit sih. Oke, dari responden tadi ada yang satisfied dan ada yang dissatisfied. Nah, yang satisfied ini mereka mengungkapkan satisfied mereka itu dari beberapa cara. Dari 12,5% responden mereka memberi feedback baik ke staf hotel secara langsung atau mungkin kayak seperti pujian. Lalu 12,5% responden lainnya memberi review baik di internet seperti via aplikasi atau Google. Lalu 75% responden lainnya akan memilih hotel Haris lagi untuk kunjungan mereka selanjutnya atau rekomendasi selanjutnya. Selanjutnya yang dissatisfied action, ini ternyata ada beberapa responden yang bilang kalau ternyata pelayanan di Hotel Haris itu nggak memuaskan. Jadi sebanyak 25% responden komplain ke Hotel Haris. Ini secara langsung ya, kayak misalnya ada yang nggak cocok langsung komplain ke ke stafnya. Terus 25% selebihnya responden memberikan review buruk di internet. Jadi ketika nggak merasa puas, dia langsung take action nih. Nah, terus 50%-nya responden tidak akan mengunjungi Hotel Haris lagi karena sudah kecewa ya. Nah, ini kesimpulannya Selin ya? Oke, jadi untuk kesimpulannya itu, post-purchase behavior-nya ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dari perusahaannya. Jadi mempengaruhi keputusan konsumen untuk berhenti di trial purchase atau repeat. Untuk tadi contohnya yang repeat itu yang akan datang ke Hotel Haris lagi untuk berikutnya. Sedangkan yang trial ini yang dissatisfied, mereka akan tidak akan mengunjungi Hotel Haris lagi. Seperti itu. Nah, sebanyak 66,6 responden itu menikmati pengalaman menginap mereka di Haris Hotel. Dan sebanyak 75% dari 66,6 responden tadi memutuskan untuk memilih Hotel Haris lagi sebagai pilihan menginap berikutnya. Lalu sebanyak 33,3% responden merasa kecewa dengan pengalaman menginapnya, sehingga 50% dari 33,3% tadi tidak akan menginap lagi di Haris Hotel tersebut. Nah, baik satisfied maupun dissatisfied action dari responden sebagian besar, 87,5 dan 75% menunjukkan private action, yaitu tadi ditunjukkan melalui review dan keputusan untuk mengunjungi atau tidak mengunjungi lagi.
Dan sisanya 12,5 sama 25% itu memilih untuk melakukan direct action, yaitu ke Hotel Harisnya langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Good job kelompok Selin, Onat, Sela, dan kawan-kawan. Amar juga. Silakan teman-teman yang mau bertanya dari hasil yang sudah kelompok ini presentasikan. Saya persilahkan. Siapa yang mau tanya? Oke. Ada yang mau tanya? Saya, Bu. Silahkan, Alen. Bu, nggak off-cam nggak apa-apa, soalnya makan, Bu. Online nggak apa-apa, di on-cam nggak apa-apa. Ditunda dulu makannya. Oh, oke, Bu. Sudah kelihatan kan? Yes. Jadi, aku mau tanya nih buat kelompok kalian nih. Menurut kesimpulan kelompok kalian, gimana sih pendapat kalian itu mengenai responden yang udah, kan tadi kan mayoritas kalau tak tangkap dari presentasi kalian mayoritas setuju ya. Nah, kesimpulan apa yang kalian dapat dari hasil survei kalian ini? Maksudnya, Len, bisa tolong diperjelas pertanyaannya? Kan ini mayoritas kelompok kalian puas kan? Iya nggak? Respondennya, Ya, bukan kelompoknya. Iya, ya, responden kalian puas kan? 63% kan mayoritas. Nah, kesimpulan apa yang kalau kalian dapetin dari data ini yang kalian punya gitu? Misalnya kayak mereka itu puas karena dari apanya gitu misalnya. Paham nggak? Nangkep nggak pertanyaanku maksudnya? Oke. Langsung saya Ya, jawab. silakan. Atau... Apa yang mau jawab? Oke. Jadi dari di sini yang tidak puas kan hanya 27,3%. Dari sini kita bisa simpulkan pelayanan Haris Hotel sudah termasuk cukup baik, walaupun ada case yang mungkin tidak memuaskan bagi konsumennya. Di sini case yang tidak memuaskan kita dapetin kemarin itu dari responden. Pertama, perkara soal breakfast. Sebelum jam 9, breakfast itu sudah banyaknya, sebelum jam 10, breakfast sudah banyak yang kosong dan tidak direfill, sehingga yang baru datang jam 9 lebih itu kehabisan breakfast. Terus kemudian ada juga mereka yang mengatakan bahwa pelayanan untuk ininya, jadi ada yang mau check out terus abis itu kayak sudah bilang bahwa akan extend, tapi kamarnya masih dibuka pintunya. Jadi pelayanan customer service, jadi kayak antara resepsionis sama housekeeping-nya itu koordinasinya kurang. Itu kemarin yang sampai bikin review di internet itu yang itu. Kesimpulannya itu adalah sebenarnya untuk Haris Hotel ini pelayanannya sudah cukup baik untuk mostly dari berarti 72,7% itu sudah 72 itu sudah merasa puas, sedangkan sisanya itu merasa agak sedikit kurang puas kayak gitu. Oke. Saya mau menambahkan pertanyaan juga yang dari Alen. Kemudian teman-teman yang atau responden yang merasa puas ini ada aksi apa enggak yang mereka lakukan? Kalian sempat sampai tanya enggak ketika oke, kamu puas, kemudian apa nih next-nya nih setelah kamu merasa puas di Hotel Haris ini? Hanya memberi review sih, Bu. Biasanya kalau sudah puas, ya beri review di Google, atau kalau misalnya booking di, yang kayak Traveloka dan lain-lain itu, ya kasih kayak komen gitu, feedback lah intinya di internet. Terus pasti datang ke situ lagi sih, kebanyakan jawabannya gitu kalau puas. Pasti kembali ya? Maksudnya mau mengulangi lagi untuk datang. Iya, betul. Oke, sampai mengulangi saja dan juga meninggalkan review ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok ini? Makasih, pertanyaanku terjawab dengan sangat jelas. Oke, itu mungkin kali ya pertanyaannya Alen. Ada lagi? 1, 2, 3, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok Selin dan kawan-kawan atas presentasinya. Kita bisa beri applause dengan meninggalkan reaction. Selanjutnya silakan, saya mau cek dulu apakah yang tadi saya panggil untuk absen sudah datang, mumpung masih ada waktu. Russell sudah hadirkah? Iya, saya sudah hadir, Bu. Oke. Russell sudah hadir. Ferdi sudah hadir? Ferdi? Oke. Gading X Santo? Gading nggak bisa ikut kelas tadi bilangnya, Bu. Oh gitu, oke. Samuel? Oke, Allen juga sudah hadir. Oke, kita ke kelompok 2. Silahkan untuk
kelompok Jennifer dan kawan-kawan untuk share screen hasil kelompok kalian. Jennifer, Grepi, Sarah, Celia, dan Christine Josephine. Silakan. Izin share screen-nya ya. Yes. Silakan. Langsung mulai ya, Bu. Oke. Selamat siang Bu Amanda dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai post-purchase behavior dari pengguna Garuda Indonesia. Next. Jadi kalau wawancarai 10 orang dari berbagai kalangan usia dan pekerjaan. Pertanyaan pertama yang kami ajukan, mengapa mereka memilih menggunakan Garuda Indonesia? Dan jawabannya 40% memilih karena experience, pernah menggunakan Garuda Indonesia di perjalanan sebelumnya. 40% juga mengatakan bahwa Garuda Indonesia terkenal akan ketepatan waktunya atau jarang delay. Kemudian 30% mengatakan servis dari Garuda Indonesia sangat memuaskan. 20% mengatakan fasilitas yang diberikan sangat memuaskan dibanding maskapai lain. Kemudian 20% juga mengatakan bahwa Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia, jadi bisa dipercaya. 20% lainnya itu memilih Garuda karena beberapa alasan lain, seperti promo dari kartu kredit, Garuda Miles, sama kemudahan membeli tiket online, karena Garuda Indonesia tiketnya lebih gampang ditemukan gitu. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dari hasil wawancara yang kami lakukan, 8 dari 10 orang tuh merasa puas setelah melakukan penerbangan bersama Garuda Indonesia. Dari hasil perhitungan jawaban wawancara, kami menghitung jumlah jawaban yang ada, kami per total keseluruhan dikali 100, dan mendapatkan hasil 20% konsumen merasa puas karena keadaan pesawat yang sangat bersih. Dan pada masa pandemi ini, Garuda Indonesia mematuhi, suaraku masuk nggak ya? Masuk kok, Christine. Oh, oke. Oke, aku lanjutin ya. Jadi, dan pada masa pandemi ini, Garuda Indonesia mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, 40% konsumen merasa puas karena mendapatkan pelayanan yang ramah, informatif, dan petugasnya yang sangat membantu konsumen saat konsumen ada kesulitan atau apa. Dan 30% konsumen merasa puas karena ketepatan waktu yang diberikan. Penerbangan Garuda Indonesia jarang mengalami delay atau terlambat datang. Dan 10%-nya konsumen merasa puas karena sesuai dengan ekspektasi dan pengalaman mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu kami melakukan perhitungan juga dari 8 orang ini. Next. Oke. Nah, kita melakukan perhitungan lagi. Jadi setengahnya atau 4 orang itu merekomendasikan ke keluarga atau temannya mereka. Terus 3 orang itu menggunakan Garuda lagi untuk next destination atau perjalanan mereka selanjutnya. Terus 1 orang ini dia nggak melakukan respon apa-apa, kayak cuma fine-fine aja. Seperti itu. Nah, 20% orang merasa kurang puas dengan Garuda Indonesia karena mereka merasa mereka dapat tiket penerbangan di maskapai lain yang harganya lebih murah tapi punya servis yang sama bagusnya seperti Garuda. Next. Selanjutnya, untuk konsumen yang merasa kurang puas setelah naik Garuda Indonesia, mereka melakukan private action di mana rata-rata konsumen akan mencari alternatif lain atau maskapai lain dengan harga yang lebih terjangkau yang memberikan banyak promo. Mereka juga akan mencoba membandingkan dengan maskapai lain yang memiliki fasilitas yang sama atau serupa, namun harganya lebih terjangkau. Selain itu, setelah merasa tidak puas dengan setelah naik Garuda Indonesia, rata-rata orang tersebut tidak merekomendasikan ke teman, keluarga, ataupun orang-orang sekitarnya. Karena Garuda Indonesia memiliki harga tiket yang terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak menyarankan ke orang lain, namun menyarankan untuk memilih maskapai lainnya dengan fasilitas yang serupa.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, good. Kelompok Grepi dan kawan-kawan. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari hasil penemuan kelompoknya Grepi ini tentang Garuda Indonesia? Nggak ada yang mau dapat 5 poin kah ini? Udah bagus semua ya nilainya. Nggak butuh pun nilai sudah. Apa-apa sih, nggak masalah. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti ini yang 20% dia semuanya private action ya. Jadi dia tidak, ya dia akan menggunakan yang lain, tapi dia juga tidak akan memberikan rekomendasi gitu ya ke orang lain untuk kamu pakai Garuda Indonesia aja lah gitu ya. Lebih baik cari yang lebih murah gitu kan. Oke, menarik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada terima kasih Grepi, Jennifer, Celia, Christine Josephine, dan juga Sarah Marcelli. Oke, thank you. Selanjutnya ada kelompoknya Patrick. Patrick dan kawan-kawan, silahkan bisa memulai untuk share screen. Ada siapa aja di kelompoknya Patrick? Patrick, Bill Kavin, Russell, Ferdio, sama Alvin. Silahkan. Oke, mungkin bisa digedein, Patrick. Biar terlihat. Oke. Bisa dimulai, Bu? Oke, silakan. Selamat sore, Bu Aman dan teman-teman. Kami dari Post Purchase Behavior dari brand Red Doors akan mempresentasikan. Jadi kemarin kami mengumpulkan data. Setelah kami mengumpulkan data, kami melakukan wawancara sekitar 10 orang. Dari data yang kami kumpulkan itu, terdapat 70% mereka puas dengan fasilitas dan harga yang murah dari Red Doors sendiri. Sedangkan yang tidak puas sekitar 10%, di mana mereka terkadang mereka mengatakan bahwa pada cabang Red Doors yang mereka tinggali itu tempatnya yang kurang bersih. Sedangkan yang 20% mereka mengatakan bahwa mereka netral karena karena harga Red Doors yang murah sekitar 200 ribuan, tapi memiliki pelayanan yang profesional. Lanjutkan. Ya, jadi dari 10 responden itu ada satu responden itu yang kayak kecewa gitu dengan protes kepada pemilik penginapan dan tidak akan menginap kembali di Red Doors. Disebabkan karena menurut narasumber ini kayak beberapa ruangannya itu kurang nyaman ditinggali, seperti bau, spray berwarna, dan bau rokok. Dan fasilitasnya tuh kayak kurang gitu dan nggak ada di tempat hotel yang dia inapin itu. Terus hal ini menjadi alasan responden memberikan alasan untuk tidak mampir ke hotel Red Doors lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian terdapat 7 orang yang merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan dan dirasakan oleh konsumen dari pihak Red Doors tersebut. Setelah merasakan kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan, kemudian mereka akan merekomendasikan Red Doors kepada orang lain, termasuk juga kepada keluarga ataupun teman-teman mereka, sebagai salah satu tempat menginap yang memiliki harga terjangkau, namun punya fasilitas yang baik dan cukup nyaman untuk dapat ditinggali. Next. Nah, ini di luar dugaan ternyata satu orang yang netral atau expected tetap akan menginap di Red Doors, meski tidak berniat merekomendasikan kepada orang lain, sehingga mereka yang berniat menginap kembali berjumlah 8 orang. Ya, jadi kesimpulan dari perilaku post-purchase behavior Red Doors ini, dari 10 orang yang sudah kami wawancarai, rata-rata bahkan sebagian besar merasa puas dengan layanan Red Doors, dikarenakan harganya yang murah dan fasilitasnya yang baik. Nah, sebagian besar juga berniat untuk menginap kembali sekaligus merekomendasikan hotel Red Doors kepada orang lain. Meski salah satu responden yang kami wawancara memutuskan tidak melakukan itu. Sekian, terima kasih.
Oke, good job untuk Patrick dan kawan-kawan. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Yes. Oke, jadi setauku Red Doors ini kan kayak sistemnya kayak bukan satu brand kan. Kayak contohnya aku punya satu hotel bintang 3 atau bintang 2 yang nggak ada namanya. Terus aku apply ke Red Doors untuk jadiin kayak kerjasama gitu dengan Red Doors supaya bisa di aplikasinya Red Doors. Nah, dari respondennya teman-teman ini, apakah itu di satu hotel Red Doors yang sama ataukah dari beberapa Red Doors yang berbeda? Dari beberapa Red Doors yang berbeda. Soalnya kan setahu saya itu kalau Red Doors sendiri itu dia tiap hotelnya memang mendaftarkan ke brandnya, tapi ada kayak quality controlnya gitu. Tapi kan ya jelas nggak mungkin kayak semua hotel itu mungkin ya ada yang pas tepat kelewatan nggak nerapkan atau apa gitu, makanya mungkin ada beberapa yang kecewa. Berarti yang di sini yang disimpulkan lebih ke arah Red Doors-nya sebagai brand-nya ya. Okay. Benar. Oke, thank you. Thank you, Selin. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Sambil menunggu teman-teman, ini saya mau tanya yang menjawab netral nih teman-teman. Nah, ini saya sebenarnya tidak menganjurkan ya teman-teman. Nanti teman-teman kenapa kok saya langsung menanyakan ada yang puas atau tidak puas gitu ya. Karena kalau nanti teman-teman belajar data kuantitatif gitu ya, jawaban yang netral itu sebenarnya tidak bisa dihitung gitu kan. Jadi kalau ada kalian survei nih ya, misalnya ngasih jawaban skala 1 sampai 5, ada yang jawab 3, itu tuh asumsinya dia netral. Nah, itu tuh kadang-kadang tidak ada nilainya gitu loh di data tersebut. Makanya saya tidak ingin kemarin itu teman-teman menganjurkan teman-teman ada jawaban yang istilahnya ya nggak puas tapi juga ya nggak kecewa gitu kan. Itu jadinya takutnya akhirnya tidak bisa dihitung. Nah, tadi saya dengar penjelasan tadi siapa ya menjelaskan tentang netral itu, bahwa kenapa kok dia bilang netral, karena harga Red Doors ini yang murah tapi juga kualitasnya bagus gitu ya, kualitas saya bagus. Nah, itu kan bisa disimpulkan kalau dia puas ya. Ini gimana ya teman-teman menjelaskan yang jawaban yang netral ini? Maaf Bu, mau saya ralat ya Bu. Tadi memang ada kesalahan ngomong. Itu sebenarnya kalau yang netral itu dia itu merasa memang itu kan hotelnya kan memang murah. Nah, tapi dia tuh percaya kalau Red Doors itu kan brandnya itu dia gede, jadi dia tuh pasti kayak profesional. Jadi kayak mereka nggak terkejut gitu loh Bu. Kayak gitu sih. Oh, berarti maksud teman-teman ini as expected gitu ya? Kelihatan tuh ini HP-ku berapa? Iya, kelihatan Jennifer. Oke, berarti ini mungkin terjadi kesalahan pada ini ya, penyebutan ya. Jadi bukan netral, tetapi maksudnya teman-temannya adalah as expected gitu. Bahwa ya saya udah ngira ini harganya murah, kualitasnya juga ya harusnya sih profesional lah. Bukan bagus banget, tapi harusnya profesional dan worth it gitu ya. Maksudnya, oh ya memang kayak gini gitu ya, yang saya dapatkan dengan harga yang sekian. Oke, berarti ini hanya kesalahan penyebutan gitu ya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ada pertanyaan lain teman-teman untuk kelompoknya Patrick, Sergio, dan kawan-kawan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Good job. Silakan tinggalkan reaction teman-teman. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Ada kelompoknya Edu dan kawan-kawan. Silakan kelompoknya Edu yang mau share screen. Ada siapa aja ini? Edu. Ini kelompoknya siapa ya? Oh, Edu, Mahdi, ya, Awas, Owen, dan Dava. Oke, silakan kalau sudah siap. Baik, Bu. Selamat sore, Bu, dan teman-teman sekalian. Di sini kami wawancara dengan 5 pertanyaan, yaitu di slide pertama dan 2 nanti ada yang berisi narasumber, kemudian pertanyaan ketiga untuk narasumber yang merasa puas, pertanyaan 45 untuk narasumber yang tidak puas. Baik, bisa di-unmute dulu ya. Yang kita teliti, yang kita berikan pertanyaan. Kecilin dikit bisa, Bu. Apanya? Bentar. Oh, kecilin ya? Oke. Cukup?
Baik, data perilaku konsumen pasca pembelian terhadap produk Asus. Total keseluruhan narasumber yang ada 20 orang sebagai konsumen pengguna produk laptop Asus dari berbagai macam kalangan. Kebanyakan adalah anak-anak muda dan mahasiswa. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Edu. Owen. Oh iya. Owen. Dari hasil wawancara kelompok kami, seberapa sering sih narasumber menggunakan laptop Asus? Nah, di sini terdapat 3 orang yang hanya sekali menggunakan laptop Asus, 2 orang yang menggunakannya beberapa kali, dan 6 orang yang menggunakan laptop Asus secara sering, dan 9 orang yang setiap hari menggunakan laptop Asus. Nah, selain pengguna produk Asus ini itu cukup banyak, produk Asus ini ternyata juga memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, seperti yang kita lihat di diagram ini, sebanyak 70% dari narasumber kami merasa puas ketika menggunakan produk Asus. Sedangkan 30% sisanya merasa tidak puas ketika menggunakan produk Asus. Dikarenakan ada perbedaan yang cukup besar, kami pun mencari tahu lebih dalam. Apa sih yang membuat para narasumber ini itu merasa puas dan merasa tidak puas ketika menggunakan produk Asus? Dan ini adalah berikutnya adalah jawaban dari para narasumber yang merasa puas dan juga tidak puas ketika menggunakan produk Asus. Jadi dapat kami simpulkan bahwa sebagai konsumer narasumber yang puas, mereka merasa ada mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan produk Asus itu, mereka tidak pernah mengalami kendala selama menggunakan produk Asus. Mereka juga merasa bahwa sebagai konsumer ini, mereka merasa kualitas produk Asus ini, laptop Asus itu sangat sesuai dengan harganya dan laptop Asus memiliki desain yang cukup bagus. Sedangkan konsumer yang tidak puas dalam menggunakan produk Asus mengatakan bahwa laptop Asus ini sering lemot karena keterbatasan space. Lalu mereka juga sering mengalami masalah dan hard disk mereka menjadi gampang rusak dan lemot. Tolong dibesarkan aja, Edu. Apa dibesarkan? Oh iya, Bu. Oke, ini adalah tindakan konsumen yang puas. Terdapat 14 orang yang merasa puas, ada 2 orang yang memilih A, yaitu untuk produk Asus yang lain, dan selanjutnya ada 12 orang yang memilih B, yaitu merekomendasikan produk Asus ke teman atau keluarga. Selanjutnya, ada tindakan konsumen yang tidak puas. Yang tidak puas ini ada 5 orang yang menjawab A, yaitu berhenti beli produk Asus, dan juga ada 1 orang yang memilih C, yaitu memberikan komplain pada pihak yang berwenang. Nah, setelah itu yang kanan ini adalah tindakan konsumen yang tidak puas terhadap produk tersebut. Jadi ada 1 orang yang memilih B, yaitu menjual produk ke orang lain, dan ada 5 orang yang memilih E, menyimpan dan menggunakan produk sesuai dengan fungsinya. Ya, oke, kesimpulannya, sebagaimana survei yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa produk Asus ini termasuk produk yang bagus dan sudah dikenal baik oleh banyak halayak. Hal ini dapat dilihat dari banyak narasumber kami, terdapat 45% atau 9 orang dari 20 orang merupakan pengguna laptop Asus setiap harinya. Dan sebanyak 70% atau 14 orang yang puas dengan produk Asus. Nah, karena bagi mereka Asus itu punya kualitas dan desain yang bagus. Jarang ada kendala, sehingga banyak yang merekomendasikan ke teman atau keluarga mereka. Berikutnya, nah, akan tetapi tetap ada narasumber yang tidak puas, karena bagi mereka Asus sering mengalami kendala pada laptop dan hard disk menjadi lemot dan rusak. Bagi golongan yang tidak puas, terdapat 83% atau 5 orang yang memilih untuk tetap menyimpan laptopnya dan digunakan sampai rusak pada masanya, atau sampai bisa membeli laptop produk lain. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Oke, nice. Ya, cukup bagus juga nih grafiknya teman-teman yang bisa buat gitu ya. Saya lihat grafiknya dong yang agak atas.
Tindakan konsumen yang tidak puas. Oke, berarti yang kiri ini apa? Agak gedein lagi dong. Aduh, so small. Iya, Bu, maaf, Oke, Bu. agak naik lagi sedikit. Oke, sip. 5A, yang paling banyak berarti berhenti membeli produk. Oke, berarti ini golongannya apa, Edu? Kalau yang dia berhenti membeli produk Asus ini jenis actionnya apa? Private action, Bu. Private action ya, jadi kita nggak mau lagi beli Iya. ya. Kemudian ada yang E, menyimpan dan menggunakan produk. Oh, ini penggunaannya ya. Menyimpan Iya, dan Bu. menggunakan produk sesuai dengannya. Jadi dia tetap, walaupun dia tidak puas, tapi dia tetap pakai ya, sesuai dengan Iya, Bu. fungsinya. Iya, jadi supaya jelas ya, beda yang kiri sama kanan ini itu, kalau yang kiri itu aksinya yang seperti private action, terus yang komplain, yang lalu membawa ke ranah hukum. Kalau yang ini tuh ketika kita tidak puas itu, kita produknya itu kita apakan, seperti itu, Bu. Bedanya di sana sih, yang kiri sama kanan itu. Oke, ada pertanyaan Gitu, Bu. teman-teman? Saya mau tanya. Silakan. Ya, jadi kan produknya kelompoknya Edu ini kan barang, Bu. Maksudnya kalau dibandingin sama sebelumnya yang tiket pesawat dan Red Dot itu kan jangka waktunya hanya sebentar. Maksudnya untuk sekali purchase aja gitu. Yang mau aku tanyakan mungkin dari kelompok kalian ada penjelasan tentang mereka pakainya kayak berapa lama atau gimana, karena mungkin kan orang yang pakainya sudah lama baru menemukan kendala, oh Asus ini nggak enak. Tapi mungkin yang baru pertama kali beli langsung rasa, oh ini enak gitu. Jadi mungkin nggak tahu sih ini saran atau aku tanya, mungkin kalau bisa dikasih penjelasan tentang penggunaannya berapa lama, karena beda-beda setiap orang juga kan, kayak gitu. Terima kasih. Kalau kita sendiri sih ngambilnya itu dari yang keseluruhan, karena kalau kalian ingat lihat lagi kan tadi kan sudah dikasih tahu kayak mana ya sebentar. Benar. Oh yang ini. Kita melakukan survei juga kayak orang-orang ini narasumbernya itu sebagai konsumer tuh seberapa sering sih yang menggunakan Asus, dan jawabannya itu banyak yang menjawab tuh sering, setiap hari seperti itu. Jadi kita patokannya itu dari yang 9 orang ini. Seperti itu. Kalau waktunya berapa lama itu, kalau dari narasumber yang saya tanya itu kurang lebih sudah memakai 5 tahunan ini tidak ada problem. Dan saya tanyakan kalau misalkan memang rusak itu kenapa? Ya sebenarnya tergantung dari pemakaian kita sendiri sih. Kalau misalkan kita makainya halus, awet, ya bakal bertahan lama. Tapi kalau misalkan makainya baterai kita nggak sering kontrol apa segala macam, pasti bakal cepat. Yang namanya teknologi juga nggak bisa dianuin, nggak bisa terlalu dianjurkan gitu. Thank you. Oke, thank you Sarah. Jadi ada faktor lain mungkin ya untuk teman-teman, ini masukan juga. Thank you Sarah. Buat teman-teman mungkin nanti yang membahas tentang produk gitu ya, someday ada faktor lain nih yang mungkin jadi pertimbangan untuk ditanyakan, yaitu jangka waktu penggunaan gitu ya, terutama barang-barang yang tadi ya, kalau kita lihat untuk yang sekali pakai alias tiket gitu ya, perjalanan gitu, hotel, itu kan kita durasinya mungkin nggak bisa sampai bertahun-tahun gitu ya, hanya beberapa hari. Tapi kemudian kalau misalnya yang berupa produk yang digunakan, nah ini bisa ada faktor nih gitu ya, udah berapa lama pakai kan, bisa jadi ya itu tadi dia pakainya sih lama, cuman dia nggak puas, tapi ya nggak bisa beli lagi karena kan dananya nggak ada, itu juga bisa jadi faktor gitu ya. Thank you teman-teman. Ada pertanyaan lagi untuk kelompoknya Edu dan kawan-kawan? Nggak ada. Terima kasih Edu, Fawaz, Mahdi, dan teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya kelompoknya Devi, Benigna Devi, silahkan. Ada siapa? Devi, Lala, Vina, Farel, sama Kina. Izin share screen-nya, Bu. Yes, silakan. Kalau sudah siap, bisa dimulai. Oke, selamat sore teman-teman semua dan Bu Amanda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan poster kami yang membahas tentang perilaku konsumen setelah menggunakan produk Telkomsel. Nah, yang pertama ini adalah ekspektasi dari konsumen setelah membeli kartu Telkomsel tersebut. Konsumen berekspektasi
beroperasi dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas sinyal yang stabil dimanapun kita berada, dengan paket internet maupun telepon yang sangat beragam. Dan para konsumen juga berekspektasi bahwa Telkomsel merupakan kartu perdana yang terpercaya dikarenakan Telkomsel milik pemerintah BUMN. Nah, setelahnya akan dijelaskan oleh Devi. Nah, jadi narasumber yang kita wawancara itu 72,2%-nya itu penggunanya mengaku puas menggunakan internet provider ini. Nah, ini berdasarkan wawancara yang dilakukan ke 18 pengguna Telkomsel ya. Jadi, performa dari Telkomsel atau yang mengapa mereka puas itu karena yang pertama jangkauan sinyalnya itu yang stabil dan kuat di seluruh daerah Indonesia. Terus juga harga yang terjangkau sepadan dengan paket yang didapatkan. Jadi ada paket macam-macam kayak paket combo, paket pelajar, paket khusus game, dan lain-lain. Bahkan juga banyak promo yang membuat harganya itu lebih hemat. Terus ada customer service-nya juga yang memuaskan dan mudah ditemukan di mana-mana. Jadi menurut data yang saya cari itu terdapat 3.716 outlet siaga yang menyediakan berbagai layanan untuk melayani konsumen dari Telkomsel. Terus juga terdapat pemberian poin tiap transaksi yang dapat ditukarkan untuk promo menarik. Jadi kayak kalau habis beli kuota atau pulsa gitu dapat poin, jadi bisa kayak ditukarkan untuk promo di misalnya Pensius gitu. Terus juga ini kan perusahaan BUMN sehingga kualitasnya terjamin dan terpercaya. Lalu lanjut ke repeat purchase. Jadi orang-orang yang membeli itu mereka melakukan pembelian secara ulang, jadi setiap bulan itu berlangganan internet lagi. Nah, lalu untuk recommendation-nya, mereka menyarankan orang lain untuk memakai Telkomsel atau membelikan untuk anak, adik, dan atau keluarga. Jadi kayak belinya mungkin nggak untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Jadi dari 27, aku kan ini. Halo? Iya. Putus tak Iya. suara? Iya, putus-putus. Jadi 27,8% pengguna mengaku tidak puas menggunakan internet provider ini. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada 18 pengguna Telkomsel. Putus-putus tak? Enggak. Oh, enggak. Terus performanya itu kenapa? Jadi harga yang mahal itu tidak sepadan dengan paket yang didapatkan. Terus yang kedua membutuhkan kuota internet yang banyak dengan harga yang lebih murah sehingga memilih provider lainnya yang lebih murah daripada Telkomsel. Yang ketiga jangan digunakan karena terdapat WiFi di rumah. Itu performance itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Terus kemudian setelah tidak puas, mereka akan melakukan ada yang take no action, yaitu dengan cara membuang kartu itu, membiarkan kartu itu hangus. Lalu ada yang take action, yaitu secara private, yaitu memutuskan untuk berhenti berlangganan. Tidak ada yang direct maupun public. Lalu bagaimana customer ini tidak puas dengan barangnya, apa yang mereka lakukan dengan Telkomsel ini. Yang pertama, disingkirkan secara temporary, di mana dipinjamkan secara gratis kepada partner bisnis untuk didaftarkan ke aplikasi yang berhubungan dengan kepentingan berjualan. Jadi digunakan untuk mendaftarkan saja tetap oleh partner bisnis. Lalu yang kedua, disingkirkan secara permanen, di mana ini diberikan kepada pegawai secara cuma-cuma ataupun kartu providernya akan dibuang. Lalu yang ketiga, disimpan. Di mana disimpan ini ada berapa yang digunakan untuk tujuan lain, yaitu sudah terdaftar di aplikasi misalnya Grab, Gojek, atau media sosial, sehingga jadi harus disimpan untuk kode verifikasi. Lalu yang kedua, disimpan karena nomornya cantik, karena pas itu mungkin belinya dapatnya bagus, tapi tidak puas, tapi tetap disimpan karena nomornya bagus. Yang ketiga, disimpan karena masa tenggangnya masih lama. Kan sekarang nggak puas, sekarang nggak kepake, tapi kita nggak tahu apa yang mungkin suatu hari bakal dibutuhkan. Jadi masih disimpan selama masa tenggangnya itu juga waktu itu masih lama.
Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Lala dan kawan-kawan. Silakan teman-teman yang mau bertanya untuk Telkomsel nih, tingkat kepuasan pengguna Telkomsel. Silakan. Saya Bu. Silakan Randy. Jadi aku mau nanya ke kelompok kalian. Ya seperti yang kita tahu sekarang kan kalau kita pakai kartu apapun tetap harus bayar KTP, daftarin KTP sama nomor kartu keluarga ya. Nah sedangkan kalau misalnya itu hangus, menurut kalian sendiri sebagai pihak Telkomselnya, tindakan apa sih yang bakal kalian lakuin? Kayak bagi penggunanya tuh dikasih kemudahan apa? Oke, gini. Seperti kita tahu kan kadang kita kalau beli kartu itu waktu daftarin kayak udah Mas pakai nomormu aja gitu kan. Nah, kalau selama kan customer yang kita wawancarai ini mereka sudah menggunakan dalam jangka lama. Jadi kebijakan ini kan masih baru-baru saja. Jadi customer yang kita wawancarai ini belum ada sampai situ, sehingga mereka itu kalau tidak puas ya digunakan dengan lain kan, berarti kan masih udah terdaftar karena dulu pernah didaftarkan sebelumnya. Oke. Mantap. Oke, thank you. Jawabannya ada yang mau bertanya lagi untuk Vina dan kawan-kawan? Mana ya? Pentol dan kawan-kawan? Aneh juga ya. Kawan-kawannya pentol nih tahu, siomay gitu. Jadi lapar. Ada pertanyaan lagi? Oke, good job untuk Vina dan kawan-kawan, pentol dan kawan-kawan. Silakan teman-teman beli reaction, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Thank you, bisa di stop share. Kelompok urutan 6. Kasih Bu. Tasya dan kawan-kawan. Silakan kelompoknya Tasya, Baby, Ferdi, Nami, Randy, dan Sarah. Sudah bisa share screen-nya? Belum muncul. Oke, ya, udah. Oke, selamat sore Bu Amanda dan teman-teman semua. Kami dari Post Purchase Behavior, kelompok IndiHome, akan melakukan presentasi. Dari 10 orang yang kami wawancarai, 8 orang menyatakan puas dengan provider IndiHome dan 2 orang menyatakan tidak puas. Lalu kita menanyakan alasan mengapa mereka memilih provider ini. Ada yang menjawab terpengaruh oleh testimoni orang-orang sekitar seperti teman, bahkan juga dari pegawai Telkomsel itu sendiri. Lalu yang kedua, karena di perumahan hanya tersedia provider IndiHome. Yang ketiga, merupakan pilihan yang paling cocok dari segi biaya dan jenis provider internet lainnya. Terus yang keempat, karena terpersuasi oleh iklan yang ditampilkan. Yang kelima, merasa yakin dan percaya pelayanannya karena tahu milik perusahaan Telkom. Dan yang terakhir, menjawab hanya mengetahui provider IndiHome dan tidak mengetahui yang lainnya. Next. Dari selama memakai IndiHome, kita menemukan ada 20% dari 10 orang dissatisfied dengan service IndiHome. Jadi mereka kurang suka dengan pelayanan IndiHome karena kurang gercep dengan respon customer-nya. Walaupun aktif membalas di media sosial seperti Twitter, tapi Oke, ini Tasya yang nge-freeze ya? Atau saya nge-freeze? Oke, ada teman-temannya yang bisa membackup mungkin? Halo, ada yang bisa membackup teman-teman? Penjelasan dari Tasya. Oh, oke. Dia nampaknya keluar. Aku share screen ya, Bu? Iya, ya. Chip.
Silakan lanjutkan. Oke, jadi Tasya tadi udah jelasin dari 10 orang itu 20%-nya kan dissatisfied. Yang pertama gara-gara customer service-nya tuh memang IndiHome terkenal karena lemotnya, karena kurang gercepnya. Terus dia aktif di sosial media kayak Twitter, tapi kurang nyata tindakannya kayak gitu. Kemudian kecepatannya juga sering drop, jadi kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kemudian yang kedua, jika ada pemutusan jaringan atau gangguan dari pusat itu berpengaruh kelambatan di internetnya. Jadi kan biasanya kalau misalnya provider kayak gini pasti ada kalanya mereka ada gangguan, dan itu progresnya tuh cukup lama untuk perbaikannya sehingga ngefek sama ke customer-nya. Kemudian tindakan selanjutnya dari customer-nya itu ada 3. Yang pertama, take action, itu melakukan komplain dengan cara menelpon pihak IndiHome terkait masalah yang dialami. Take no action, atau ya udahlah tunggu aja nanti siapa tahu diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada direct action, yaitu karena IndiHome ini sudah memonopoli di perumahan, jadi terpaksa masih menggunakan provider IndiHome karena memang ada perumahan yang mengharuskan sama semua provider internetnya karena supaya mudah diakses dan mudah diatasi juga kalau misalnya ada problem. Kemudian 80% dari 10 orang ini satisfied sama performance-nya IndiHome. Yang pertama karena providernya tuh bagus dan jarang mengalami kendala. Yang kedua, cepat kalau untuk mengunduh file video atau download. Yang ketiga, sinyalnya kalau lagi bagus tuh bisa kencang dan stabil. Yang keempat, dalam memakai provider ini harga cukup mahal dan kuota internet yang diberikan ini worth it, sama-sama menguntungkannya. Kemudian yang kelima, jaringan internetnya lancar dan selama ini tidak pernah bermasalah. Yang keenam, bisa menggunakan aplikasi yang boros kuota tanpa menggunakan kuota, contoh YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti browsing, kuliah online, dan sebagainya. Nah, tindakan selanjutnya itu apa? Setiap bulannya berlangganan IndiHome lagi, yaitu repeat purchase. Kemudian rekomendasinya ada 2, mempromosikan ke teman atau kerabat terdekat, keluarga atau tetangga yang lagi mencari kebetulan atau membutuhkan referensi. Yang kedua yaitu merekomendasikan melalui media sosial. Tapi dua tipe dissatisfied sama satisfied ini berbeda juga tergantung sama lokasinya juga. Karena kan kalau di tulisan satisfied ini kan ada yang bilang kalau jarang mengalami kendala atau bahkan nggak pernah gitu. Sedangkan yang dissatisfied mengalami kendala, dan itu juga terjadi di perbedaan lokasi juga dan perbedaan inti dari providernya atau kayak kantor pusat dari providernya itu sendiri. Sudah sih, terima kasih dari kelompoknya Michelle Baby sama Tasya dan kawan-kawan. Thank you, Sarah. Disconnect. Iya, Kak Popo. Kayaknya kamu pakai IndiHome ya, lo. Sepertinya begitu. Kok langsung lucu ya? Jadi ini curhatan pribadi ya. Termasuk curhatan pribadi ternyata. Oke. Yes, Ferdi? Enggak, Bu. Enggak. Oh, kirain mau nambahin. Oke, terima kasih buat Ferdi juga ya dan kawan-kawan untuk penjelasan post purchase dari konsumen IndiHome. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Sudah jelas kah? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Tasya dan kawan-kawan. Yes, ya, terima kasih, Bu. Silahkan ke toilet. Oke, selanjutnya ada Renita dan kawan-kawan di urutan ke-7. Silakan, boleh di-share screen? Izin share screen ya, Bu. Silakan, Deang. Ada Renita, ada Gemas, ada Batari, ada Hana, ada Deang. Silakan. Udah ya, Bu. Saya mulai ya. Silakan. Selamat sore, Bu Amanda dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 menjelaskan post-purchase behavior dari Lion Air. PT Lion Air Mentari Airlines yang beroperasi sebagai Lion Air adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif yang rendah yang berpangkal di pusat Jakarta, Indonesia. Bu, kedengeran suaranya enggak? Atau kemerasa? Kedengeran. Coba saya minta tolong agak digedein mungkin ya. Ini mau dijelasin dari yang bagian mana dulu, soalnya nggak kelihatan posternya. Sip.
Yes. Nah, ini kita ada berdasarkan wawancara terhadap dari 12 narasumber mengenai kepuasan tentang dari penggunaan pesawat Lion Air. 34%, 8 orang itu tidak puas, 17% puas, 17% itu sesuai ekspektasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang tidak puas, ada sebanyak 34% narasumber merasa tidak puas akan pelayanan maskapai Lion Air karena terdapat berbagai problem seperti mereka tetapi mereka tidak bertindak apapun atau melarang orang lain untuk menggunakan Lion Air. Hanya saja mereka akan berpikir 2 kali untuk menggunakan maskapai ini. Kemudian selanjutnya dari 12 orang tersebut ada 2 orang atau sebesar 17% yang merasa puas atas layanan Lion Air. Nah, mereka merasa puas dengan layanan maskapai ini karena mereka tidak pernah mengalami permasalahan gitu loh Bu, nggak pernah kena delay, nggak pernah kenapa-napa. Jadi mereka memilih untuk akan tetap menggunakan layanan Lion Air dan tidak keberatan jika merekomendasikannya kepada orang lain. Dan selanjutnya, as expectation, yaitu sesuai ekspektasi, sebanyak 17% narasumber merasa sesuai dengan ekspektasi mereka. Soalnya pelayanan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi biasanya orang-orang yang sesuai ekspektasi ini awalnya nggak berekspektasi apa-apa ya. Emang kursinya nggak enak, emang nanti aku delay, yang penting selamat sampai tujuan aja. Dan karena menang murah gitu. Dan cenderung repurchase. Untuk kesimpulannya, lebih banyak konsumen merasa kecewa karena pelayanan maskapai Lion Air yang memiliki berbagai problem seperti terjadinya delay, terus take off dan landing yang agak kasar, jadi para penumpang itu tergoncang, lalu banyak berita mengenai maskapai Lion Air yang mengalami kecelakaan, sehingga para penumpang yang telah menggunakan layanannya, mereka lebih memilih untuk berpikir kembali apakah dengan membeli tiket Lion Air ini mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau lebih baik membeli tiket maskapai lain. Lalu terdapat 50% penumpang narasumber yang berpendapat untuk tidak mengambil tindakan dan 40% narasumber yang memilih untuk private action, 10% untuk direct action, yaitu sebanyak 50% dari narasumber ini pun memilih untuk tidak mengambil tindakan atas problem yang terjadi saat menggunakan maskapai Lion Air. Mereka juga tidak melarang orang lain untuk menggunakan Lion Air. Lalu sebanyak 40% narasumber memilih private action, yaitu dengan berhenti membeli tiket maskapai Lion Air dan tidak merekomendasikan kepada orang lain. Dan 10 narasumber memilih untuk direct action, yaitu dengan komplain kepada customer service atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi pada maskapai Lion Air. Berikut tuh Bu presentasinya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Untuk Lion Air. Ini sebenarnya juga mengagetkan juga ya penemuannya. Biasanya kalau penumpang pesawat ini bakal banyak yang take action ya ketika dia mengalami ketidakpuasan. Ternyata mereka lebih banyak malah yang take no action gitu ya. Take no action itu ya dengan asumsi ya aku nggak akan beli lagi gitu ya, aku nggak akan pakai kamu lagi gitu kan. Tapi ternyata yang take action hanya 10% aja gitu ya dengan layanan komplain. Menarik ini temuannya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Yang take action itu juga karena kopernya hampir hilang, Bu. Jadi dia baru protes ke orang yang... Oh, I see. Jadi lebih parah ya. Maksudnya tidak hanya dari segi pelayanan secara general, tapi dia juga mengalami kehilangan gitu ya. Ada pengalaman lain yang tidak enak gitu kan. Makanya dia langsung komplain. Oke. Menarik. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih untuk Mas dan kawan-kawan atas presentasinya. Oke, di urutan ke-8 ada Arya Gading dan kawan-kawan. Silakan. Izin share-screen, Bu.
Ya, silakan dimulai. Masih di unmute, Ding. Jadi kelompok kami mewawancarai mewawancarai narasumber yang memiliki produk sekaligus memakai produk Toyota ya. Jadi bukan narasumber yang hanya memakai produk Toyota tapi tidak ikut membeli dan merawat. Nah, ini ekspektasi yang digambarkan oleh merek Toyota. Toyota ini menggambarkan mereka merupakan produk yang keren, yang memiliki performa tangguh dan kualitas baik. Mudah dalam mendapatkan spare part di dealer, merupakan brand mobil Jepang yang pertama kali datang ke Indonesia sehingga terjamin dan terpercaya. Terus di sini ada satisfied-nya. Di satisfied-nya ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada performance. Performance itu terdiri juga dari yang pertama, merupakan merek mobil Jepang yang pertama kali ke Indonesia, sehingga sangat terpercaya. Jadi orang mempercayai kalau Toyota ini brand pertama Jepang yang datang ke Indonesia, jadi kayak mungkin yang udah berpengalaman dan udah lama lah di dunia otomotif. Terus yang kedua, harga mobilnya terjangkau, mendapat kualitas sepadan dan sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Jadi kayak orang membeli mobil harga berapa ratus juta, dengan produk mobil itu yang ditawarkan tuh worth it dan bagi mereka menguntungkan dan harganya tidak terlalu mahal. Untuk yang ketiga, kendaraan yang sangat awet, dipakai lebih dari 10 tahun, masih dalam keadaan yang sangat baik dengan syarat harus rutin servis berkala. Jadi mobil dari Toyota ini untuk perawatannya tidak ribet dan mudah. Selama mobilnya kita rajin servis di dealer resmi, mobilnya ini tergolong cukup tangguh. Untuk mobil usia 10 tahun pun masih tergolong layak pakai. Terus yang keempat ada mobil yang sangat tangguh, bisa dipakai di medan apapun, dalam dan luar kota sangat nyaman. Jadi mobil Toyota ini bisa dipakai misalnya kita mau berpergian ke pegunungan maupun jalan yang rusak, mobil Toyota ini tetap bisa melewati dan menerjang tanpa mengalami kerusakan secara cepat. Maksudnya tidak menjamin tidak akan rusak, tetapi lebih tangguh untuk melewati segala medan. Jadi kita tidak perlu takut untuk pergi kemanapun naik Toyota. Selanjutnya Aldin. Oke, silakan Aldin. Mana? Atau siapa yang bisa menjelaskan? Oke, terus selanjutnya menurut narasumber kami, merek mobil Toyota ini mengedepankan prestis, performa, stabilitas, dan kenyamanan saat berkendara. Lalu, narasumber kami dengan berbagai macam produk Toyota mengatakan bahwa konsumsi bahan bakar mobil mereka relatif murah, relatif hemat ya, karena meskipun dipakai di dalam dan luar kota relatif hemat. Sebenarnya tergantung pemakaian juga. Lalu yang dari seluruh narasumber kami mengatakan bahwa pelayanan purna jual dari Toyota sangatlah baik. Jadi sales dari Toyota itu menghubungi pembeli mobil tiap 6 bulan sekali untuk mengingatkan servis berkala. Dan ini tentu membuat narasumber kami merasa senang ya terhadap produk Toyota. Lalu produk Toyota memiliki produk kelas menengah namun masih sangat nyaman jika digunakan sebagai mobil keluarga. Lalu pelayanan pada saat servis berkala selalu mendapatkan kepuasan customer dengan memberi garansi selama 15 hari setelah servis. Lalu biaya servis berkala yang relatif murah, bahkan
kadang masih gratis biaya servis. Jadi menurut narasumber kami beberapa servis berkala itu masih terdapat gratis biaya servis, jadi tidak dipungut biaya. Lalu spare part original pabrik termasuk murah dan mudah didapatkan di dalam dealer Toyota ataupun di luar. Yang berikutnya masih memiliki produk untuk kalangan ekonomi menengah yang belum tentu ada pada merek mobil lainnya. Selanjutnya, Kita lanjutin aja ya. Oke, boleh silakan. Selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang bekerja sama dengan Toyota, sehingga memudahkan pembeli ketika mengajukan kredit yang bisa diajukan kredit juga semua kelas mobil. Tidak hanya kelas atas, tapi semua merek, tapi semua kelas itu bisa diajukan untuk kredit. Jadi misal tidak dengan patokan harga. Jadi misalnya mobil 100 juta dengan mobil yang 500 juta, tetap bisa mengajukan kredit dengan rekanan leasing yang bekerja sama dengan Toyota. Terus selanjutnya, mereka yang sering dipilih wisatawan ketika menyewa mobil. Jadi orang-orang ini kebanyakan kalau pergi keluar kota tidak membawa mobil itu biasanya menyewanya mobilnya Toyota. Dan kebanyakan mobil yang digunakan untuk persewaan itu juga Toyota, misalnya kayak Toyota Alphard dan Kijang Innova. Karena selain bahan bakarnya yang irit, mereka komposisi dalam kabin itu juga dapat memuat barang yang banyak dan juga penumpang yang banyak. Lalu harga jual mobil yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan merek lainnya. Jadi harga bekas dari mobil Toyota ini tergolong cukup tinggi daripada merek-merek pesaingnya, karena dibalik lagi produk dari mereka ini sering digunakan banyak orang dan mereka memiliki banyak jenis pilihan mobil, dan juga mobil yang mereka ciptakan ini kan untuk jangka waktu yang agak lama itu masih awet dan tidak kelihatan mobil tua. Jadi harga jual mobil bekasnya masih tinggi. Terus lalu merek mobil nomor 1 di Indonesia. Jadi dari inews.id kita telah meneliti kalau merek mobil Toyota ini adalah nomor 1 yang di Indonesia. nah, lalu langkah yang dilakukan narasumber kami yaitu membeli mobil merek Toyota lagi dengan produk yang berbeda untuk anak atau orang tuanya. Lalu ada narasumber kami yang sebagai pelaku di bidang pariwisata menambah armada untuk disewakan kepada wisatawan. Lalu narasumber kami juga menyarankan orang lain, teman, keluarga, rekan bisnis untuk membeli produk yang dimiliki merek Toyota. Nah, dari semua narasumber kami tidak ada yang menyampaikan kekecewaannya atau ketidakpuasannya terhadap merek Toyota. Jadi 100% pemilik sekaligus pengguna mengaku puas menggunakan merek Toyota, dan tidak ada pemilik atau pengguna yang mengaku tidak puas menggunakan merek Toyota. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Calvin dan kawan-kawan. Ada pertanyaan teman-teman untuk hasil dari post purchase behavior Toyota. Nih, ada kelompoknya Calvin. Silakan. Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya nih, berapa orang yang bilang akan repeat purchase, berapa orang yang akan bilang merekomendasikan? Kalau merekomendasikan semua, yang merekomendasikan itu semua, Bu. Kalau yang repeat purchase itu
2 orang, Bu, karena 3 orang karena ada yang pelaku bisnis pariwisata dan orang tua. Oke, ini akan menjadi menarik teman-teman. Ini saran aja buat teman-teman juga ya. Ini akhirnya kita nggak bisa, ya akhirnya memang teman-teman dapat datanya semuanya memang puas gitu kan. Cuman balik lagi nih tadi yang teman-teman wawancara ini mungkin dari berbagai kalangan yang totally beda-beda ya. Ada yang punya bisnis untuk rental, ada yang mungkin mobil pribadi gitu. Ada tadi yang bilang kalau dia kalau mau sewa mobil untuk dipakai keluar kota, ya dia akan sewa yang Toyota gitu kan. Berarti dia nggak punya dong berarti mobilnya. Nah ini jadi tidak beragam nih, jadi malah sangat beragam nih jenis narasumbernya. Karena kan harapannya adalah kalau... Ini Bu, bukan dari yang sewa, cuman dari pelaku usahanya. Mereka menambahkan, mereka juga memakai gitu loh. Mereka memakai dan mereka memiliki bisnis. Jadi mereka menambahkan armadanya karena mereka tahu di situ ada keinginan wisatawan yang kalau pakai produk Toyota itu tinggi. Oke, itu satu. Yang kedua. Terus juga itu Bu, kalau mereka menyewa Toyota bukan karena nggak punya mobilnya, karena kan mereka lagi keluar kota mungkin naik pesawat, terus karena mereka di rumah punya Toyota, jadi mereka juga mau nyewanya juga Toyota. Nah, iya, karena udah saya punya paham. pengalaman. Saya paham, berarti yang kalian wawancara ya itu adalah si pelaku usaha itu kan yang memang punya jasa rent car gitu kan. Ya, kemudian yang akhirnya saya juga bingung itu adalah jenis dari Toyota itu sendiri kan macam-macam. Tadi teman-teman ada yang bilang yang pelaku usaha aja punya banyak nih jenis mobil gitu kan. Dari Toyota ada yang Alphard ya, Alphard apa Velfire ya. Jadi ada yang menyebutkan. Waktu hari H Ibu memberi tugas, Ibu bilangnya mereknya saja, nggak spesifik ke produk. Jadi kami hanya wawancara. Iya, saya paham gitu ya, saya paham. Tapi akhirnya data kalian jadi tidak beragam gitu kan. Karena Toyota itu kan macam-macam nih. Akan menjadi menarik kalau teman-teman juga cerita nih. Mereka ini pakai Toyota mereknya apa? Ya kan? Jadi kalian bisa sebutkan, oh yang Toyota yang dari 10 orang nih kalian wawancara, ada yang 1 pakai apa, 2 pakai apa, 3 pakai apa. Jadi kita bisa dapat gambaran nih gitu ya. Oh ternyata jenis mobil Toyota itu ada A, B, C, D, E gitu. Ada yang family car, ada yang luxurious car gitu ya. Misalnya ada yang mobil yang yang kapasitasnya kecil, apa city car. Nah itu kita bisa tahu, oh yang kalian wawancara itu pakai Toyota, mobilnya apa aja gitu ya. Maksudnya merek Toyotanya Toyota apa saja supaya kita bisa tahu, oh mereka semua ternyata puas gitu ya dengan merek-merek tersebut. Karena apa teman-teman? Nanti gitu ya kalau misalnya teman-teman mengambil ini sebagai penelitian teman-teman, nah ini bisa lebih dispesifikan lagi jenis Toyotanya yang akan teman-teman teliti itu mobil yang seperti apa. Karena mereka tidak spesifik ya, maksudnya brand ini kan tidak spesifik. Beda kalau Ferrari. Kalau Ferrari teman-teman cuma bilang Ferrari aja kita sudah tahu itu sport car. Nggak punya Ferrari family car. Adakah Ferrari mempunyai produk mobil family car kayak Toyota? Nggak ada kan? Karena dia sudah spesifik, sport car gitu kan, mobil sport. Nah, kalau Toyota ini kan nggak, dia beragam. Nah, ketika teman-teman cuma bilang Toyota, tapi teman-teman tidak mencari tahu, maksudnya tidak menanyakan dari semua responden ini apa yang mereka pakai, spesifik mobilnya, kita jadi nggak punya gambaran nih. Ya, akhirnya kita bilang kalau Toyota itu semuanya puas. Ya nggak salah gitu ya, cuman pada awalnya gini Bu, kami wawancara itu kan milih, jadi tahu mana teman yang pakai Toyota, mana yang enggak. Nah, waktu sudah ketemu nih satu produk, misal Yaris dan Yaris, itu tahunnya berbeda Bu. Nah, dari tahun berbeda tuh kami mikir, oh pasti ada perbedaan sudut pandang nih pembelian tahunnya maksud saya Bu. Jadi ada yang pakai udah 5 tahun, ada yang masih pakai 1 tahun. Nah, dari situ akhirnya kami mikirnya ya udah brandnya aja, karena meskipun sama produk tapi pembeliannya di tahun yang berbeda, pemakaiannya kan juga berbeda, perawatannya juga berbeda. Jadi kami milihnya langsung ke mereknya gitu. Iya, tidak apa-apa, nggak masalah Arya, nggak masalah. Cuman saya kembalikan lagi gitu ya. Lah kalau kayak gitu kamu tadi ceritakan nih tadi ya kan sama kayak di saya kan tanya gitu kan ke kelompok yang untuk kelompok yang Asus tadi ya. Nah, itu kan menjadi faktor penentu nih. Nah, para pengguna Asus ini kan juga macam-macam, ada yang baru 5 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang baru setahun gitu kan. Ada faktor lama penggunaan.
Begitu pula dengan mobil lah. Jadi kamu sudah bilang nih gitu kan, loh Bu, ada loh Bu yang pakai Ayla, tapi dia baru setahun, tapi ada yang pakai 5 tahun. Ya nggak apa-apa, ceritakan aja gitu ya, bahwa dia pakai Ayla keluaran tahun 2014 misalnya, udah pakai 6 tahun nih gitu ya. Dia puas, tapi ada Ayla nih yang pakai setahun gitu ya, udah puas juga. Nah, jadi lebih spesifik gitu ya, kita bisa tahu gitu kan kondisi mereka. Dibanding kalian cuma bilang 100% puas Bu, selesai gitu kan. Makanya tadi saya tanya, kalau dia puas, apa nih aksi selanjutnya? Kamu sudah nulis di sini ada yang repeat, ada yang recommendation. Tapi berapa kayak nih yang akan merekomendasikan, berapa yang akan merepeat? Itu kan teman-teman juga tidak menyebutkan gitu kan. Makanya tadi saya tanya berapa orang nih yang repeat. Oh, kalau yang rekomendasi semuanya Bu. Oke. Kalau repeat purchase 2 apa 3 ya Bu, karena mereka ada yang ini punya rent car gitu ya, punya bisnis. Oke, nah itu bisa, itu data teman-teman ya, itu namanya data. Semakin teman-teman rigid, semakin teman-teman rinci, itu orang yang membaca data kalian itu akan semakin paham gitu ya. Jadi kelompok ini oke gitu ya, kalian sudah mengikuti instruksi saya, cuman ya balik lagi, detailnya ini belum ada. Mungkin teman-teman bisa tadi sudah lihat gitu ya, kelompok yang lain yang sudah presentasi, mereka rigid gitu ya, mereka tahu yang setuju atau yang satisfied, yang puas itu apa, kemudian berapa persen yang take action, berapa yang recommendation, berapa yang repeat. Kalau yang tidak dissatisfaction, apa kemudian aksi yang mereka lakukan, berapa persen yang ini, berapa persen. Semakin rigid data gitu ya, semakin pembaca tuh tahu gitu ya, paham gitu ya tentang perilaku konsumen di produk tersebut. Ini baru 10 loh teman-teman yang saya minta. Ini data kuantitatif yang sangat kecil. Besok kalau kalian nanti akan mengambil penelitian kuantitatif yang harus sampelnya ada lebih dari 10 ya, itu bakal lebih menantang lagi daripada ini. Kenapa kok saya minta hanya 10? Ini supaya persenannya gampang ya. 10 semua jawab berarti 100% gitu kan. Kalau cuma 9 yang puas cuma 9 berarti 90% puas, 10% tidak puas. Kan lebih mudah. Tapi kalau besok gitu ya, teman-teman mengambil data yang lebih banyak. Nah, ini nanti kedetailan data gitu ya, itu nanti teman-teman harus dapatkan gitu ya dengan jumlah yang tidak sedikit gitu kan. Itu masukan saya untuk kelompok Arya Gading ya. Dari teman-teman Ya, ada tambahan? Terima kasih, Bu. Oke, kalau saya tidak ada, silakan. Terima kasih kelompok Arya Gading. Thank you Terima kasih, for Bu. the action. Selanjutnya kelompok Alen dan kawan-kawan. Alen, Vivian, Jenny, Sam, dan Grace Melinda. Silakan, siapa yang share screen? Okay, I will, Miss. I will, don't worry. Okay. All right, so I'm just share screen. Okay. All right, there you go. Okay. Okay. Silakan. Wait, where are the other guys? Alan. Siapa yang They should be here. Saya yang akan menjelaskan, Miss, di awal-awal. Selamat siang, Bu Amanda dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok 9 untuk mempresentasikan post-purchase behavior konsumen dari produk mobil Honda. Bisa minta tolong diturunin enggak, Sam? Oke, stop. Nah, thank you. Dari data yang kita peroleh, kita respondennya ada 20 orang, dan respondennya itu acak atas dasar kepemilikan atau pengalaman berkendara pakai mobil Honda yang sudah pernah. Jadi responden kita itu setidaknya memiliki mobil Honda atau sudah pernah pakai mobil Honda dalam jangka waktu yang lama. Nah, dari 90% responden itu mereka menyatakan kepuasannya terhadap produk mobil Honda, kemudian 80% responden itu memberikan nilai yang respon positif. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis mobil yang digunakan sama responden. Itu ada CR-V, HR-V, Jazz, Brio, Cielo, Fred, dan Odyssey. Nah, untuk CR-V dan HR-V sendiri ini merupakan mobil dengan rating tertinggi. Masing-masing punya 5 poin.
Nah, kemudian konsumennya yang akan puas itu mereka bilang kalau akan membeli mobil merek Honda lagi atau merekomendasikan mobil Honda pada orang lain gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mel. Silakan selanjutnya. Ya, kemudian konsumen yang puas melakukan dengan membeli mobil ini, mereka akan melakukan pembelian mobil ulang, kemudian akan merekomendasikan mobil Honda pada orang lain. Sam, tolong turunin, Sam. Lagi? Kemudian alasan ketidakpuasannya adalah boros bahan bakar, kurang sesuai dengan kebutuhan, kemudian fitur interior dan transmisinya, kemudian ada yang tidak menjawab, dan juga ada yang lain-lain kurang tahu dan tidak ada gitu. So in this one, there are some customers who are satisfied and some who are dissatisfied. Oke, jadi dibilangnya layanan purnasional 55% responden mengetahui adanya layanan purna jual seperti Honda iCare, Honda Service, Customer Care, dan Garansi Service. Now, as we see, okay, there's like 45% and 55%, like you can see that. So layanan purna jual, 84% responden setidaknya pernah memakai layanan purna jual Honda, baik itu servis ataupun spare part. Nah, rekomendasi mobil mereka, 75% they're satisfied with the whole. Okay, I'm sorry. They're satisfied with the product. Okay, a lot of people 75% said, "Oh, we recommend this good product right here." Okay, so after that was terhadap layanan purna jual itu 90%. Like almost a lot of people, they say they're like satisfied with the whole thing. Like they're using this menggunakan after sales, merasa puas dengan pelayanan Honda. So they're satisfied. Kemudian menurut hasil survei kami, hal yang dilakukan oleh responden ketika tidak puas adalah berhenti membeli Honda, lalu memperingatkan teman atau kerabat untuk tidak membeli Honda, dan melaporkan komplain ke sales. Menurut hasil survei kami, tidak ada yang memboikot Honda. Sam, turunin. Lagi? Kemudian terdapat 4 mobil yang direkomendasikan oleh responden berdasarkan tingkat kepuasan tertinggi. Ada HR-V, CR-V, Brio, dan Jazz. Kemudian hal yang dilakukan dari 20 responden orang akan merekomendasikan mobil Honda kepada teman atau kerabatnya, dan sisanya 6 responden akan membeli merek Honda lagi. Dan turunin. Lalu terdapat 9 responden kami memutuskan untuk berhenti membeli produk Honda, 3 responden memperingatkan teman atau keluarganya, dan 8 responden akan melayangkan komplain kepada sales. Lalu kesimpulannya ialah setiap orang memiliki preferensi produk yang berbeda. Responden kami merupakan 20 orang yang mengisi survei berdasarkan pengalaman berkendara atau kepemilikan. Mayoritas dari mereka akan melakukan tindakan dalam bentuk pemenuhan ekspektasi mereka,
Jika mereka terpuaskan, maka mereka akan memberikan respon rating dengan cara merekomendasikan produk dan akan membeli lagi produk tersebut. Bagi responden kami yang tidak puas, mereka akan berhenti membeli produk Honda lagi dan akan melayangkan komplain kepada sales penjual mobil tersebut. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, thank you kelompok Vivian dan kawan-kawan. Ada pertanyaan untuk hasil kepuasan pelanggan dari Honda? Saya Bu mau tanya. Ya, silakan Lala. Minta tolong bisa dinaikin nggak yang tadi layanan Purna? Stop. Nah, itu kan yang bawah dikit, Sam. Yang puas terhadap layanan Purnajwa kan 90% mereka puas kan. Nah, terus kan 10%-nya berarti tidak puas. Itu termasuk dalam mana? Termasuk dalam yang satisfied atau dissatisfied? Kan harusnya karena tidak puas, mereka masuknya yang dissatisfied, bukan yang satisfied. Gitu. Thank you. Oh, oke. Terima kasih. Bu, boleh langsung dijawab atau gimana, Bu? Silakan Alen, silakan langsung jawab. Jadi gini, layanan purna jual yang kita maksud itu, jadi setelah kita research, itu ada 4 layanan purna jual. 4. Nah, itu salah satunya Honda e-commerce, kemudian spare parts, Honda Care, sama servis rutin. Biasanya di mobil itu ada servis rutin dari Hondanya itu. Nah, ini kita survei atas rekomendasi layanan purna jual yang kita maksud itu. Ini kurang tanda kutip. Nah, dari 90% responden yang tadi puas itu, mereka pernah menggunakan ini, salah satunya cuma di servisnya doang. Jadi mereka merasa puas. Nah, 10% yang tidak puas itu hitungannya kayak nggak pernah pakai gitu jadinya. Nggak pernah pakai layanan purna jual. Bukan berdasarkan ketidakpuasan mereka terhadap produknya gitu. Oh, berarti kan 90%-nya pernah menggunakan sama 10%-nya nggak tahu ya, bukan puas nggak puas. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi ini memang kesalahan tulisnya. Makasih. Oke, berarti sudah dikonfirmasi ya, ada kesalahan penulisan. Oke, terima kasih. Lala, ada lagi yang mau ditanyakan tuh after sales-nya Honda nih? Boleh. Silahkan, Sela. Nah, Alen dan teman-teman, ini saya mau tanya, itu kan ada di antara konsumen-konsumen yang udah melakukan ini, pokoknya udah pernah istilahnya belilah di produk ini, itu kan ada yang nggak cocok, ada yang merasa tidak puas. Nah, itu kalian bisa nyimpulkan nggak di antara yang nggak puas itu kira-kira alasan mereka itu apa? Apakah karena ekspektasinya mereka terhadap produk itu terlalu tinggi, atau karena kualitas dari produk tersebut? Itu aja. Kasih. Oh, oke. Makasih atas pertanyaannya. Jadi saya langsung jawab lagi ya. Mereka alasan ketidakpuasannya itu mereka bilang ada 2. Yang pertama, ini yang tertinggi ya, jadi yang kita pakai benar-benar valid. Yang pertama itu mereka itu ngira, oh ini bakal enak sama bisa dipakai sesuai kebutuhan mereka. Ada salah satu responden mengatakan bahwa mereka itu sering ke gunung. Ternyata mobil ini kurang support buat dipakai di gunung, soalnya kayak kurang enak. Tapi kalau sedangkan di city kota, itu mereka bilangnya oke aja gitu. Terus yang kedua itu, seperti yang tadi udah dibagan, itu ada transmisinya, kemudian interiornya ternyata setelah dipakai itu nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Oke, berarti sebenarnya karena ekspektasi mereka gitu ya, akhirnya mempengaruhi perilaku mereka post purchase tersebut, kayak gitu, Len. Iya, benar. Kasih. Sip. Berarti ini ya tidak sesuai dengan kondisi tertentu aja sih sebenarnya. Cuman kalau kondisi normal sebenarnya memuaskan. Cuman kalau dibawa ke gunung ya karena mungkin tidak kompatibel ya mobilnya dengan kondisi jalanan gunung ya akhirnya dia mungkin mengalami kendala saja sih gitu. Oke, ada lagi untuk kelompok Honda? Oke, good job kelompok Alen dan kawan-kawan Alen, Vivian, kemudian Jenny, Sam juga terima kasih. Oke, terakhir, last but not least, Klau dan kawan-kawan, Desya, Ine, Riko, dan Nadia Aprilia. Silahkan. Izin share screen, Bu. Silahkan. Oh, ya, silahkan.
Oke, kita mulai Bu ya. Jadi selamat sore Bu Amanda dan teman-teman. Kami dari kelompok Post Purchase Behavior dari produk MacBook. Jadi dari hasil survei 10 orang pengguna MacBook, mereka semua sangat puas dengan produk MacBook, Bu. Jadi nggak ada yang tidak puas. Selanjutnya dijelaskan oleh Nadia. Nah, kami juga menanyakan apa tindakan yang akan mereka lakukan jika mereka merasa puas terhadap produk tersebut. Dan ternyata dari ke-10 narasumber ini menjawab sebanyak 80% memilih untuk repurchase atau melakukan pembelian lagi. Mereka akan memilih untuk repurchase produk MacBook lagi saat laptop mereka rusak, atau sudah ada MacBook keluaran terbaru, atau dalam kondisi lainnya yang mengharuskan mereka untuk mengganti MacBook sebelumnya. Sedangkan jawaban responden yang 20% sisanya memilih untuk merekomendasikan produk MacBook kepada orang lain. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Ini kan sebenarnya 100% satisfied ya, Bu. Cuman kita mengakalinya dengan menanyakan juga jika mereka ada di posisi dissatisfied, apa yang kira-kira akan mereka lakukan. Dan ini ada beberapa jawaban. Untuk 75%-nya, mereka memilih untuk private action, Bu. Jadi mereka stop buying MacBook-nya dan memperingati teman-teman mereka untuk tidak membeli MacBook lagi. Sedangkan, Disha bisa tolong digedein? Sedangkan sisanya itu 50-50, 12,5%-nya lagi direct action atau melayangkan komplain ke manufaktur seperti menghubungi customer service. Sedangkan yang 12,5% sisanya itu mereka take no action. Jadi mereka tidak bertindak apa-apa, mereka hanya merasa kecewa dan kenapa sih kayak gini nggak sesuai sama ekspektasiku gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina. Desya. Dan ini contoh tindakan yang mereka lakukan terhadap produk jika mereka merasa dissatisfied. 75 orang memilih untuk menyimpan dan terus menggunakan produk sesuai dengan fungsinya, dan 25%-nya lagi memilih untuk menyingkirkan produk tersebut seutuhnya dengan cara menjualnya. Jadi kesimpulan setelah kita melakukan wawancara terhadap 10 narasumber adalah produk MacBook memiliki performa yang melebihi ekspektasi awal para konsumen. Maka dari itu, dari 10 orang pengguna menyatakan mereka puas atau satisfied. Sekian presentasi dari kami, Bu Amanda. Terima kasih untuk Desya, Ina, dan Clau, dan Nadia Aprilia, dan juga Riko, cowok sendiri ini. Ada pertanyaan untuk hasil consumer post-purchase behavior dari konsumernya MacBook nih, silakan. Saya mau tanya. Yes, silakan Devi. Jadi kan 100% itu puas ya. Jadi bisa dijelaskan nggak performa yang dimiliki oleh MacBook itu apa sehingga konsumen yang kalian wawancara itu merasa puas semuanya? Oke, berarti faktor-faktor ya yang menyebabkan dia puas. Silakan. Ya. Mungkin dari spek-speknya dari MacBook ya, Devi. Terus biasanya kan kayak Dean contohnya nih, biasanya gunain MacBook buat editing kayak gitu. Kayak lebih gak lemot gitu. Ya bukan berarti produk yang lain lemot ya. Gitu. Paham nggak? Okay. Aku tambahin sih sebenarnya sih kalau dari Mac itu kan pasti orang punya ekspektasi udah tinggi ya, merek Apple pasti bagus, ada harga, ada barang gitu ya. Jadi ekspektasinya udah tinggi, dan saat mereka beli, saat mereka purchase MacBook itu ternyata memang kualitas dari MacBook itu sendiri yang mereka baca mungkin reviewnya, yang mereka lihat dan harapkan itu semuanya tercapai gitu, Devi. Bisa dilihat kita nggak bermaksud untuk meremehkan produk laptop yang lain, cuman memang ada beberapa spek dan fungsi dan performa dari MacBook ini yang
tidak dimiliki dari laptop-laptop lainnya. Misalkan aja tentang yang tadi Ine bilang, tentang lemot atau tidaknya. Apple itu, produk MacBook maksudnya, itu hampir semua itu jarang banget lemot, Dev. Jarang banget lemot. Terus yang kedua, mungkin ada juga yang pernah, tapi sebagian besar itu susah terkena virus. Jadi kayak memang dari produk Apple-nya sendiri, memang untuk MacBook itu kan memang ada beberapa aplikasi yang boleh di-download di laptop-laptop merek lain, tapi di Apple mereka menyediakan sendiri. Gitu salah satu langkah mereka supaya Apple ke MacBook itu nggak kena virus. Jadi memang mereka punya pertimbangan-pertimbangan sendiri supaya MacBook itu performanya seperti yang diharapkan para konsumen. Gitu sih, Dev. Oke, makasih kau. Sangat jelas. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan untuk tim Claudia dan kawan-kawan? Ada? Ada? Tidak ada? Baik, terima kasih untuk Ine dan kawan-kawan atas presentasinya. Oke, lengkap sudah 10 kelompok yang presentasi. Terima kasih teman-teman, good job semuanya sudah bisa menggali bagaimana perilaku after sales atau post purchase dari beberapa produk gitu ya. Nah, ini sebagai latihan juga buat teman-teman besok mungkin jadi inspirasi nih untuk mengambil topik-topik seputar kepuasan pelanggan ataupun misalnya kebiasaan pelanggan dalam membeli produk kayak SAA1 kita kemarin sebagai misalnya besok gitu ya teman-teman mau menulis proposal skripsi. Ini masih gampang teman-teman. Saya meminta teman-teman kemarin SAA1 dan SAA2 kali ini narasumbernya sangat sedikit ya, tidak banyak ya. Saya tidak mengajarkan juga bagaimana teknik membuat sampel dan lain-lain. Saya minta teman-teman hanya sedikit gitu ya, tapi paling tidak teman-teman bisa tahu gitu ya, apa saja sih faktor-faktor yang ada gitu ya, ketika teman-teman mau meneliti kebiasaan konsumen gitu ya dalam menggunakan produk ataupun setelah menggunakan produk. Nah, harapannya ini bisa jadi latihan buat teman-teman. Walaupun besok mungkin teman-teman nggak ngambil topik ini, tapi paling tidak teman-teman sudah terbiasa gitu ya untuk melakukan mini-mini research semacam ini ya untuk kedepannya entah nanti teman-teman manfaatkan deskripsi atau besok juga bisa jadi nih teman-teman mau lanjut S2 untuk menekuni bidang-bidang yang memang teman-teman passion gitu ya di ilmu komunikasi ini, salah satunya ya consumer behavior ini gitu ya. Ya semoga bermanfaat gitu ya, nilai juga sudah saya input nih dari hasil poster teman-teman juga, kemudian presentasi teman-teman juga sudah saya input. Thank you semuanya. Untuk minggu depan, week ke-14, saya akan menyampaikan materi terakhir tentang etika consumer behavior gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya perilaku consumer behavior itu dilihat dan bagaimana perilaku consumer behavior itu dimanfaatkan gitu ya kemudian oleh para pelaku bisnis gitu kan. Nah, tapi tunggu dulu gitu ya, ada yang namanya apa istilahnya argumentasi etis gitu ya, etis atau tidak sih sebenarnya data consumer behavior atau perilaku konsumen ini dimanfaatkan gitu ya oleh pelaku usaha untuk melihat seperti apa sih, sejauh apa sih konsumen ini menggunakan produkku. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang itu dan kita juga akan membahas tentang soal UAS. Loh Bu, masih minggu ke-14 kok sudah bahas UAS? Iya, karena kalian akan libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru, kita baru ketemu di bulan Januari, jadi saya sudah akan memberikan soal UAS supaya teman-teman liburannya nggak tenang, supaya liburannya teman-teman bisa dikerjakan untuk mengerjakan UAS ya. Oke, jadi minggu depan ada 2 hal yang bisa kita bahas. Bu, via apa nanti materinya? Ditunggu instruksi saya di e-learn. Jadi jangan lupa kalau setiap mau kuliah saya, silakan cek e-learn-nya untuk mengikuti instruksi perkuliahan minggu itu. Terima kasih kehadirannya teman-teman siang hari ini di kelas. Hari ini yang nggak hadir hanya Gading Eksanto ya. Yang lainnya sudah saya input presensinya. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Stay healthy semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu.